Halo guys, selamat datang di channel Amal Karim. Di video kali ini kita pengen ngerjain salah satu soal di buku You Don't Know JS Yet second edition di chapter Get Started. Di bagian appendix B ini kan ada 3 exercise. Nah, ini exercise yang pertama, practicing comparisons, yaitu mengenai comparison. Oke, sebelumnya mohon maaf karena ini aku ngambil videonya pas sudah agak siang, jadi mungkin ada background suara macam-macam, jadi mohon dimaklumi. Oke, ini adalah practicing comparison. Di sini tugasnya kita disuruh ngecek apakah jadwal rapat itu berada di dalam jam kerja atau di luar jam kerja. Kalau rapat itu sebagiannya atau seluruhnya di luar jam kerja, maka fungsi yang akan kita buat ini akan mengembalikan nilai false. Nah, kalau seluruh rangkaian rapat itu atau meeting itu terjadi di dalam jam kerja, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai true. Ya, jadi ada day start atau waktu mulai jam kerja yaitu jam 7.30, selesainya 17.45. Kemudian functionnya ini dia mengambil 2 parameter, yaitu jam mulai rapat dan durasi rapatnya. Seperti ini. Jadi misalnya mulainya jam 7 pagi ya, terus durasinya 15 menit. Nah, ini udah jelas salah karena kan mulainya jam 7 sementara waktu mulai kerjanya 7.30. Terus ini misalnya mulainya 7.30, jadi pas di day startnya, pas di waktu mulai jam kerja, durasinya 30 menit, jadi mengembalikan nilai true. Nah, kita akan coba bikin function ini. Oke, jadi yang pertama yang perlu kita lihat adalah soal komparasi waktu ya. Jadi ini kan membandingkan waktu atau jam ya, yang formatnya adalah 2 digit jam, titik 2 digit menit. Nah, ini kalau aku mikirnya sih simple aja. Ini aku membandingkan string dengan string. Jadi bukan bandingkan jam ya, bandingkan string sama string. Jadi string itu misalnya seperti ini, console.log. Jadi kalau perbandingan seperti ini jangan salah ya, ini bukan perbandingan angka, tapi ini perbandingan string. Nah, kebetulan string itu kan memiliki urutan, karakter-karakter itu memiliki urutan. Nah, kebetulan memang urutan angka 1 dibandingkan urutan angka 9 itu lebih kecil angka 1, jadi otomatis 9 itu lebih besar dari 1. Nah, kalau ini bedanya nih. Kalau misalnya angka ini angka ya, ini tipe datanya angka, 9 lebih besar dari 1 pasti benar, atau gini, 9 lebih besar dari 10. Nah, pasti salah ya, ini kalau tipenya angka. Nah, kalau kita ganti string, 9 lebih besar dari 10, bener, karena kan yang pertama dilihat adalah karakter yang paling depan. Posisi angka 9 ini lebih besar daripada posisi angka 1. Jadi otomatis meskipun di sini ada banyak 0 ataupun yang lainnya, dia yang dilihat yang karakter pertamanya. Pasti benar. Nah, jadi kalau kita ingin membandingkan string dengan string, kita harus memastikan bahwa bagian depan 2 string yang dibandingkan itu setipe, sesuai. Jadi misalnya gini, ini kan 2 digit jam. Nah, di sini 1 digit aja nih. Ini harus disesuaikan. Kalau enggak, misalnya 07.30 sama dengan 7.30. Ini pasti salah dia. Padahal sebenarnya kan ini sama. Nah,
Jadi yang pertama kita lakukan adalah menyamakan ini. Jadi kalau misalnya parameternya dia waktunya ini cuma 1 digit di bagian jamnya, kita harus menambahkan dulu angka 0. Kalau seperti ini pasti true. Jadi yang pertama dilakukan adalah memastikan bahwa jumlah karakter yang ada di start time ini sama dengan jumlah karakter yang ada di day start. Ini kan jumlah karakternya ada 5. Jadi ini kita bikin 5. Kalau 4 kita tambahin 0 di depannya. Jika start time length sama dengan 4, berarti start time-nya sama dengan 0 plus start time. Oke. Kemudian jika start time-nya sebelum day start atau start time-nya setelah atau sama dengan day end, pasti salah kan, return false. Nah, kalau nggak seperti ini, kalau misalnya dia memang waktu mulainya berada di dalam waktu jam kerja, berarti kita harus mempertimbangkan durasi rapatnya, durasi meetingnya. Apakah setelah meetingnya selesai itu masih dalam waktu jam kerja atau tidak. Kalau seperti ini kan berarti kan kita harus menambahkan duration minutes ke start time-nya. Sementara ini bentuknya string, jadi kita nggak bisa langsung nambahin misalnya ini 7.00 tambah 15 jadi 7.15, kan nggak bisa kan, karena ini string kan, penambahannya nggak seperti itu kalau string. Kalau string ditambahkan adanya ya kayak gini, misalnya 30 plus misalnya 15 menit. Oh, enggak, ini angka ya. Duration minutes itu tipe datanya number. Nah, kalau seperti ini, nah jadinya gini, karena kan string sama number, jadi number otomatis diubah menjadi string, ditaruh di belakangnya. Jadi nggak sesuai. Jadi kalau aku mikirnya, kita ngambil dulu angka jam dan angka menit, terus ekstrak dulu dari start time-nya ini. Aku pakainya array destructuring ya, array destructuring, yaitu ngambil hour, jam, sama menit. Nah, gimana caranya? Ini kan start time-nya kan berupa string, tapi aku kok ngambilnya dari array. Jadi start time splitnya pakai titik 2. Jadi dengan seperti ini membuat start time ini menjadi array. Kita coba di console log aja deh. 07.30 ini kan start time, misalnya 07.30 split dibagi dengan pemisah titik 2. Dia nanti jadi array yang isinya 07 dan 30. Jadi ini ya, berarti hour nih yang pertama 07, kemudian minute yang 30. Tapi ini kita jangan lupa bahwa tipe datanya masih string, bukan angka. Jadi kita tambahkan menitnya, karena ini kan duration minute ya, durasinya dalam menit, jadi kita tambahkan menitnya. Minute sama dengan plus min. Nah, kenapa plus min? Agar kita mengubah tipe data yang sebelumnya string menjadi number. Plus ini fungsinya seperti itu, plus min, jadi ini jadi number.
Jadi menitnya tambah durasinya, duration minutes. Oke. Nah, kalau menitnya ini lebih dari 60, berarti kan jamnya nambah 1 kan, jamnya nambah 1, kemudian menitnya dikurangi 60. Jika menit lebih dari 60, menit sama dengan menit kurangi 60, jam tambah 1. Oke, ini kan kita udah dapat nih jam sama menitnya, kita tinggal gabungin dengan titik 2 menjadi string dan dibandingkan dengan DN-nya. Jadi apakah waktu selesai rapat itu masih berada di dalam koridor jam kerja atau sudah di luar jam kerja. Jadi kita return perbandingan hour plus titik 2 plus menit. Oke. Ini nanti formatnya jadi seperti ini. Apakah ini kurang dari atau sama dengan DN? Oke. Jadi apakah waktu selesainya rapat ini masih berada di dalam waktu jam kerja? Kalau iya, kan dia akan jadi true. Kalau enggak, berarti false. Tapi yang perlu diperhatikan adalah gini. Ini kan tadi hour ini kan bentuknya atau tipe datanya number. Sementara tipe data number, kalau misalnya memang dia di bawah 10, maka depannya nggak ada nolnya. Nggak ada nolnya, jadi nanti kalau seperti ini kita akan, kalau misalnya ini 7715, ini nanti jadinya 715 bukan 0715. Karena ini kan tipe datanya masih number. Untuk menghindari hal seperti itu, sebelumnya kita bikin jadi string dan kita pastikan dia 2 digit, panjangnya 2 digit. Jadi hour sama dengan string hour. String hour ini berarti mengubah angka menjadi string. Nah, jika panjang hour itu 1, jadi hanya 1 digit, kita tambahkan 0 di depannya. Baru kita return perbandingannya yang dengan format yang sudah sesuai. Oke, kita coba. Jadi udah sesuai ya. Nah, di bagian bawah praktis ini ada kunci jawabannya. Kalian bisa ngecek sendiri. Di sini agak lebih panjang caranya. Jadi yang pertama juga dia udah pakai regex. Kalau pakai regex aku nggak ngerti, jadi mohon maaf aku nggak bisa jelasin. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya.